Yang saya hormati dosen pengampu, yang saya hormati teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama sekali, marilah kita ucapkan puji berserta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk hadir di kelas yang kita cinta ini. Sholawat beriringkan salam dan tidak pernah lupa-lupanya kita kirimkan ke roh junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang berupa doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, mukadimah tidak akan saya perpanjang, maka masuklah ke judul pidato saya yang berjudul Membangun Politik yang Berintegrasi untuk Masa Depan Bangsa. Baiklah, hadirin sekalian, hari ini izinkan saya berbicara tentang politik. Sebuah tema yang seringkali menimbulkan berbagai persepsi di masyarakat. Ada yang memandang, sebagian orang ada yang memandang sebagai cara untuk memperjuangkan kebaikan, tetapi tidak sedikit pula orang yang menganggap politik sebagai arena perebutan kekuasaan dan kepentingan semata. Namun, mari kita kembalikan kepada hakikat politik. Aristoteles adalah seorang filosofi Yunani, pernah mengatakan bahwa manusia adalah makhluk politik, yang artinya setiap individu memiliki peran dalam mengatur dan menentukan kehidupan bersama. Politik seharusnya menjadi sarana untuk mencapai kesejahteraan bersama, membangun keadilan, dan menciptakan tatanan masyarakat yang harmonis. Namun, di mana letak kesalahannya? Di negara kita, praktis politik seringkali ternodai oleh hal-hal yang tidak sejalan dengan nilai-nilai demokrasi. Korupsi, politik, uang, dan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu yang saling mengalahkan kepentingan rakyat. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap politik menurun. Kondisi ini tidak hanya menjadi tantangan bagi para politis, tetapi juga bagi kita sebagai masyarakat. Kita tidak boleh hanya menjadi penonton dalam arena politik. Kita adalah pemegang kedaulatan tertinggi dalam demokrasi. Dan oleh karena itu, kita memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa politik di negeri ini berjalan sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus memahami pentingnya memilih pemimpin yang berintegrasi. Pilihlah mereka yang memiliki rekaman jejak yang baik, visi yang jelas, dan komitmen yang kuat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Jangan tergoda oleh janji-janji manis yang hanya bersifat sementara. Yang kedua, sebagai masyarakat, kita harus aktif berpartisipasi. Demokrasi bukan hanya tentang dalam pemilu, tetapi juga tentang mengawasi, memberi, dan bahkan mengkritis kebijakan yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat. Jangan takut untuk bersuara, karena suara kita adalah kekuatan. Yang ketiga, kita harus mendukung pendidikan politik yang sehat di masyarakat. Bukan hanya untuk para elit atau akademis, tetapi untuk semua lapisan masyarakat. Dengan pengetahuan yang cukup, kita dapat melawan segala bentuk manipulasi dan hoaks yang seringkali digunakan untuk mencegah belah bangsa. Hadirin yang berbahagia, bagi para pemimpin yang mendengar pesan ini, ingatlah, kekuasaan bukanlah hak, melainkan amanah. Kekuasaan adalah sebuah tanggung jawab besar yang harus digunakan untuk melayani rakyat, bukan diri sendiri atau kelompok tertentu. Seorang pemimpin sejati adalah mereka yang mampu menempatkan kepentingan rakyat di atas segalanya dan rela berkorban demi kebaikan bersama. Hadirin yang berbahagia, politik pada hakikatnya adalah cara untuk mengelola kekuasaan untuk mencapai keadilan, kesejahteraan, dan kedamaian dalam kehidupan bernegara. Politik berfungsi sebagai
ruang di mana berbagai ide dan aspirasi masyarakat diwujudkan melalui kebijakan. Dengan kata lain, politik seharusnya menjadi wadah bagi rakyat untuk menyuarai harapan dan cita-citanya. Namun, apa yang kita lihat saat ini, tidak jarang politik dikotori oleh praktik-praktik yang menyimpang, seperti korupsi, penyalahgunaan masyarakat, dan politik uang. Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap para pemimpin dan institusi politik. Lalu, apa kita hanya diam? Jawabannya tentu saja tidak. Kita semua, terutama generasi muda, memiliki tanggung jawab besar untuk mengubah wajah politik menjadi bersih, transparan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Politik bukan hanya memiliki segelintir, tetapi memiliki semua warga negara. Setiap tindakan, pilihan, dan suara kita adalah bentuk nyata dari keterlibatan politik. Hadirin yang saya banggakan, dalam sejarah bangsa ini, kita telah melihat bagaimana politik dapat menjadikan kekuatan yang luar biasa untuk perubahan. Proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945 adalah hasil perjuangan politik yang didukung semangat persatuan. Begitu pula reformasi tahun 1998, demokrasi kita membawa yang lebih terbuka. Hal ini menunjukkan bahwa politik memiliki potensi besar untuk mencapai perubahan positif. Jika dijalani dengan niat dan tulus, langkahnya akan benar. Namun, perubahan tidak akan terjadi dengan sendirinya. Kita membangun kesadaran bahwa politik adalah tanggung jawab bersama. Mulailah dengan hal-hal yang kecil, seperti memahami isu-isu politik di sekitar kita, berpartisipasi dengan pemilu, dan memilih pemimpin yang berintegrasi. Jangan biarkan ketidakpedulian menjadi alasan mereka yang tidak bertanggung jawab untuk terus berkuasa. Hadirin sekalian, politik bukan hanya tentang perebutan kekuasaan, tetapi tentang perjuangan untuk memastikan bahwa setiap orang di negara ini memiliki kesempatan yang sama untuk hidup layak. Mari kita jadikan politik sebagai alat untuk memperjuangkan keadilan, memberantas kemiskinan, dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Mari kita dorong para pemimpin kita untuk membuat kebijakan yang berpihak kepada rakyat, bukan kepada segelintir elit dan orang kaya. Akhir kata saya ingin mengajak semua teman-teman melihat kepemimpinan dengan terlibat aktif. Kita dapat memastikan bahwa politik berjalan sesuai dengan tujuan mulianya. Ingatlah, masa depan bangsa ini ada di tangan kita semua. Sekianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya jauh dari kata sempurna. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.